Alami prima rasa, resep warisan Nenek Isti. Variannya banyak banget. Ada sambal cumi, sambal pedas dari cumi pilihan, teh bunga telang, seduhan minuman sehat berkhasiat dari sari bunga telang, sambal klotok dan cakalang dengan cita rasa khas ala Nenek Isti. Ting-ting jahe kacang, camilan enak dan juga berkhasiat, cocok untuk menemani waktu kita bersantai. Dan abon betul tuh. Wah, dijamin enak loh. Langsung aja yuk hubungi nomor untuk melakukan pemesanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari studio Jember 1 TV, di studio 2 kali ini kita di Setetes Embun Ramadan. Di Setetes Embun Ramadan kali ini kita bersama para pelajar muda, santri-santri muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kalian dong, biar semangat. Baik. Hari ini kita akan membahas sebuah pemaknaan dalam bulan Ramadan ini yang penuh keberkahan, penuh kemenangan, juga penuh dengan hidayah. Dan kita sudah memasuki episode akhir dari perjalanan bulan Ramadan. Makna kembali ke fitri. Sebuah hal yang dinantikan oleh banyak umat Islam pada saat menjalankan ibadah puasa. Banyak hal juga di dalam proses pemaknaan kembali ke fitri ini, pikiran kita membawa kita, wah saya sudah tunai nih 1 bulan, waduh sebentar lagi mau Ramadan, bulan Lebaran, mau bertemu dengan banyak kerabat. Tetapi dalam Islam banyak hal yang bisa kita petik dan kita ambil manfaat serta hikmahnya. Telah hadir bersama kita narasumber kita Ustadz Kusno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Joko. Kali ini kita berbincang di Setetes Embun Ramadan, Ustadz. Kalau biasanya kita ketemu di Setetes Embun, ya hari ini memang spesial. Kita ketemu di Setetes Embun Ramadan. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini juga bisa memberikan pencerahan pada adik-adik kita, juga pada pemirsa yang ada di rumah. Amin. Mengenai perjalanan Ramadan yang telah kita lalui ini sudah hampir ke, kalau orang bilang berlari, sudah hampir ke titik finish ini di bulan Ramadan ini. Ustadz, seperti yang tadi saya kemukakan di depan, bahwa pemaknaan kembali ke fitri ini dalam pemikiran banyak orang, terutama kita yang menjalankan ibadah puasa ini beragam ini. Sebenarnya apa yang ada dalam kandungan Islam mengajarkan kita kembali ke fitri ini, Ustaz? Monggo, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sumber 1 TV, ya. Mas Joko dan juga teman-teman dari santri muda, pelajar-pelajar muda yang ada di studio 2 dan juga yang ada di rumah. Tentu pertama kita harus merasa bahagia sampai dengan saat ini kita masih sehat walafiat. Amin. Di tengah ujian pandemik yang cukup panjang. Ya, betul. Nah, kita masih bisa melaksanakan ibadah yang luar biasa, yakni ibadah yang menuntut fokus yang lebih dari yang lain, karena sekitar 14 jam harus ditunaikan, mulai dari terbit fajar sampai dengan tenggelam matahari, harus dalam suasana ibadah yang disebut dengan puasa. Maka tadi kalau ada istilah kembali kepada fitri, memang Rasulullah SAW itu pernah memberikan satu statement kepada para sahabatnya bahwa lisoim farhatan, bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa itu ada 2 kegembiraan, 2 kebahagiaan. Yang pertama farhatun indal iftar,
yakni kegembiraan, kesenangan, kebahagiaan di saat dia melaksanakan berbuka, iftar. Pada saat berbuka Ya, ini ya. saat berbuka. Nah, berbuka itu ada yang berbuka harian, ada yang berbuka akhir daripada bulan, yang kemudian nanti disebut dengan Aid. Oh, Id itu orang menyebut hari kemenangan. Hari kemenangan. Hari kemenangan atau hari kembali kemana? Fitri. Fitri apa? Fitri dari iftar, futur. Kembali kita bisa menikmati makanan-makanan seperti sedia kala. Nah, jadi bagi orang yang berpuasa memang sejak awal ada satu dorongan psikologis. Dia akan mendapatkan dua kegembiraan. Kegembiraan pertama di saat dia iftar, baik iftar yaumiyan atau dia ketika mengakhiri daripada ibadah puasanya. Yang farkatun keduanya itu indaliqa'i rabbi, ketika dia bisa bertemu dengan Tuhannya. Ini barangkali yang menjadi istimewa ketika kita maknai Idul Fitri kembali kepada fitrah atau kembali kepada fitri. Karena itu kemudian dalam konteks terminologi itu sering kita maknai Idul Fitri itu boleh jadi maknanya kembali kepada kebiasaan sebelum ia puasa dari aspek makan, dari minum. Aspek makan dan minum. Makan dan minum. Sehingga dia terbebas lagi, tidak harus menunggu waktu 14 jam, mengekang mulai terbit fajar sampai dengan tenggelam matahari baru boleh untuk mengkonsumsi makanan atau minuman. Maka fitr dalam arti tanalul futur, memperoleh makanan lagi, iftar namanya ya. Nah, yang kedua tadi farkatun indaliqa'i rabbi itu terkait dengan Idul Fitrah. Kembali kepada fitrah. Nah, fitrah itu adalah kesiapan diri yang ada pada jiwa manusia untuk likubulil Islam, untuk menerima ajaran-ajaran penyerahan diri yang total. Karena itu kalau dalam hadis itu kan sering disebutkan bahwa kullu amal ibni Adam ila som. Jadi seluruh amal kebaikan itu adalah untuk anak-anak Adam itu sendiri, ila som, kecuali puasa. Li itu untukku, wa ana ajibi, dan aku yang akan memberikan imbalan secara khusus kepada yang mengerjakannya. Nah, dilihat dari aspek ini maka ketika orang itu berpuasa dengan benar, tidak hanya dari sisi menahan makan, lapar dan haus, menahan minum, atau dari haus, lapar, kemudian dia mampu untuk mengembangkan menahan itu, pengertiannya mengendalikan secara total apa yang kiranya itu menjadi pantangan, apa kira menjadi larangan, walaupun itu tidak menjadi hal yang batalkan secara fikih terhadap ibadah puasa yang bersangkutan. Ketika dia memiliki kehati-hatian, menjaga betul terhadap dirinya, maka boleh jadi inilah yang kemudian mengantarkan kondisi rohani manusia itu seperti dia kembali kepada kelahirannya. Ya. Nah, sering kemudian dimaknai sebagai siapa yang kemudian puasa Ramadan penuh, kemudian dia tidak melakukan dosa-dosa besar, maka dia seperti dilahirkan oleh ibunya kembali. Walaupun riwayat ini kemudian mukhtalif ya di antara para ahli hadis itu menyebut mengenai derajat hadisnya ya. Terlepas dari itu semua, tapi kenyataannya bahwa bermula dari makanan itulah manusia punya perilaku. Coba jenengan perhatikan, orang yang memiliki asupan makanan dari barang-barang yang haram akan membangkitkan kecenderungan perilakunya juga larangan, hal yang haram juga. Katakanlah orang yang biasa minum minuman keras, kemudian dia itu tidak mampu mengendalikan diri, maka perilakunya akan jadi tidak terkontrol, sulit dikontrol dan pada akhirnya akan merusak. Beda dengan yang minum susu. Menyehatkan. Beda juga yang minum madu. Beda juga dengan minum air putih. Katakan gitu ya. Nah, dari sisi aspek ini kemudian di dalam Al-Quran pun Allah menyebut wal tandur nafsum, dan hendaklah manusia itu melihat apa yang dimakannya, ya. Tidak melihat apa yang dikonsumsinya, ila to'ami, ya, apa yang diminum kemudian dimakannya. Nah, kembali kepada Idul Fitri tadi, apakah mau dimaknai kembali kepada kebiasaan sebelum dia menemukan bulan suci Ramadan,
sehingga ada kesunahan pada waktu orang mau hendak merayakan hari raya Idul Fitri, itu ketika hendak sholat itu dia dianjurin untuk makan atau minum lebih dulu sebelum berangkat. Ya, ada anjuran supaya disunahkan dia itu mengasup makanan atau minuman sebelum dia menuju ke tempat sholatnya. Ini sebagai bukti bahwa supaya orang itu tadi betul-betul dalam keadaan futur, sudah tidak dalam keadaan puasa. Ya. Kemudian sementara kalau terkait dengan fitrah, itu kadangkala dikaitkan dengan zakat al-fitri. Adanya zakat fitrah yang wajib dilakukan atau dikerjakan atau dikeluarkan hari akhir Ramadan sampai dengan menjelang sholat Id. Nah, kenapa? Karena zakat al-fitri ini tuhratan lisoim wa tu'matan masakin, menjadi kekuatan yang mampu membersihkan orang yang sudah puasa tadi dari apa? Dari ar-rafas al-lagh, dari kesia-siaan dan dari perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan keburukan. Maka dikeluarkan zakat al-fitri, ya, zakat makanan. Tetapi tujuannya tuhratan lisoim wa tu'matan lil masakin, memberi makan kepada orang miskin dan sekaligus menjadi pensuci, pembersih. Nah, oleh karena itu di dalam riwayat yang berbeda Rasul menyebut saum itu junnah, malam yakhrik, selama tidak dirusak. Dengan apa? Ada bil ghibati, binamimati, bil kidbi, birofasi, banyak riwayatnya nanti. Jadi selama tidak dirusak dengan perilaku-perilaku yang bisa menimbulkan keburukan peringai kita. Apakah itu kebohongan, apakah itu namimah, membuat isu-isu hoax itu, atau itu merupakan ghibah, ya, itu bisa merusak terhadap nilai daripada puasa yang sedianya betul-betul menjadi piranti untuk kita bisa mendapatkan kepribadian kita yang kuat, yang tangguh. Itu kemudian menjadi lemah. Tetap tidak ada bedanya antara sudah berpuasa atau belum berpuasa. Nah, sekali lagi, bicara normatif mengenai kembali ke fitri, maknanya bisa dua. Yang pertama, kembali kepada kebiasaan makan di waktu pagi, dan yang kedua kembali kepada fitrah manusia. Yang fitrah manusia itu memang dalam pemaknaannya, dalam interpretasi. Kalau yang kembali ke makan itu dalam realita. Gampangannya kenyataan kemudian kita maknai. Kenyataannya memang kita kembali pada makan minum, tapi sebenarnya makna yang ada di dalamnya adalah sebuah kepuasan batin. Ketika dia sudah menunaikan ibadah yang cukup berat itu, kemudian dia merayakannya dengan fokus untuk mempertahankan fitrah yang diberikan sudah oleh Tuhan, yang diberikan oleh Allah, di mana dia akan menjadi orang semakin kuat di dalam beragama. Makanya dalam surat Ar-Rum ayat 30 itu dinyatakan fa'aqim wajhaka lidini hanifah. Maka tegak luruslah kamu ke dalam agama yang hanif, yang lurus. Fitratan wallati fatarnasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Disitulah Allah ciptakan manusia pada fitrah tadi itu. Yang ini kemudian dimaknai suci. Ya. Maksud suci adalah ada kesiapan untuk menerima kepasrahan atau Islam itu dengan baik. Nah, demikian Allah tidak akan mengubah fitrah manusia yang demikian. Jadi mulai dari Nabi Adam sampai dengan manusia terakhir nanti, fitrah kecenderungannya adalah i'dad liqubul Islam, punya kesiapan rohani untuk tegak di atas Islam yang semestinya. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, dalam konteks yang demikian inilah kemudian sering kita itu memaknai terhadap realita. Oke, realitanya Idul Fitri kembali kepada makan, seperti dia sebelum bulan Ramadan, tetapi makna yang ada di dalamnya adalah kesadaran diri agar istiqomah dalam fitrah yang lurus atau yang baik tadi itu. Wah, ini luar biasa ini. Ini santri muda pencerahannya harus dapat ini ya, bahwa tidak hanya menang habis berpuasa kemudian bergembira ria saja, tapi ada beberapa hal. Kembali ke fitri itu adalah bagaimana dia nilai-nilai yang sudah terbangun itu mampu menjadi bagian dalam kehidupan, penataan kehidupan berikutnya. Betul. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang ada mulai dari siamnya, qiyamul lailnya, kemudian tilawatil Qur'annya,
dan sedekahnya, kebiasaan-kebiasaan yang jujur ya, kemudian mengekang diri, tidak mudah untuk marah, tidak mudah untuk terpancing, terprovokasi, katakan begitu. Kebiasaan yang sudah ini nilainya substantif. Ya. Kalau yang tadi normatif kelihatan, ya ini masalah kembali pada makan minum seperti sebelum bulan puasa. Tapi yang substantifnya adalah menjaga fitrah ini. Baik, nanti kita lanjutkan di berikutnya, Ustaz. Pemirsa Jember 1 TV yang ada di rumah, juga santri-santri muda yang ada di studio, kita nanti akan kembali lagi di segmen berikutnya. Terima kasih untuk Alami Prima Rasa yang selalu mendukung kita dalam program Tetes Embun Ramadan ini. Dan usai jeda pariwara, kita kembali lagi bersama kami di Jember 1 TV Tetes Embun Ramadan. Alami Prima Rasa, resep warisan Nenek Isti. Variannya banyak banget. Ada sambal cumi, sambal pedas dari cumi pilihan, teh bunga telang, seduhan minuman sehat berkhasiat dari sari bunga telang, sambal klotok dan cakalang dengan cita rasa khas ala Nenek Isti. Ting-ting jahe kacang, camilan enak dan juga berkhasiat, cocok untuk menemani waktu kita bersantai. Dan abon betul tuh. Wah, dijamin enak loh. Langsung aja yuk hubungi nomor untuk melakukan pemesanan.